Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lang Sultanul Aulia Rasosa dengan NIM 2401703136. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, di mana saya mengangkat tema penjualan alat musik. Izin sebentar, Pak. Habis baterainya, Pak. Oke, mohon maaf atas gangguannya. Pertama, sebelum memulai semuanya, saya menghidupkan MySQL di XMPP saya. Lalu, saya mengisi database-nya di SQL Tools ini, di mana isi dari kolom pertama yang saya blok ini adalah perintah create database if not exist kedai digunakan untuk membuat database bernama kedai secara otomatis jika database-nya belum ada. Kemudian, use kedai berfungsi untuk memilih dan mengaktifkan database tersebut agar query berikutnya dijalankan di dalamnya. Selanjutnya, sini sudah saya tandakan, yaitu tabel barang. Di bagian ini, kita membuat tabel barang yang berfungsi sebagai tabel master atau tabel utama untuk menyimpan produk alat musik. Tiga, ada tabel jual. Bagian ini membuat tabel jual untuk mencatat riwayat transaksi. Kolom ID jual yang di sini menjadi primary key dengan fitur auto increment agar nomor ID bertambah otomatis. Kolom kode dipasang sebagai foreign key yang terhubung langsung ke tabel barang. Yes, untuk selanjutnya data awal alat musik. Jadi di sini saya membuat contoh awal, saya isi 3 data, yaitu ada gitaristik Fender, drum elektrik Roland, dan keyboard Yamaha. Dimana kalau di websitenya ini seperti ini. Oke, kita lanjut kembali sebentar. Maaf Pak, saya nge-lag. Jadi kita selanjutnya ke store procedure atau simpan penjualan. Ini adalah store procedure bernama simpan jual. Prosedur ini menerima input parameter kode barang dan jumlah beli. Dan prosesnya ada 2 step. Pertama, memasukkan data transaksi ke tabel jual. Lalu secara otomatis mengurangkan stok barang di tabel barang sesuai jumlah yang dibeli. Setelah itu ada store prosedur update penjualan. Prosedur update jual ini digunakan jika ada perubahan jumlah transaksi yang sudah dicatat. Lalu selanjutnya ada store prosedur hapus penjualan. Terakhir, prosedur hapus jual. Sebentar Pak. Prosedur hapus jual menangani pembatalan atau penghapusan transaksi sebelum record penjualan dihapus dari tabel jual ini. Prosedur ini akan mengambil jumlah unit yang pernah dibeli lalu mengembalikannya kembali ke stok gudang pada tabel barang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke app.py. Di bagian awal yang sudah terblok ini, kita mengimpor pustaka flash beserta modul pendukungnya seperti render underscore template untuk menampilkan HTML, request untuk menangkap input formulir, dan redirect untuk berpindah halaman. Kita juga mengimpor mysql.connector untuk koneksi ke database. Lalu objek app diinisialisasi sebagai aplikasi flash utama. Selanjutnya yang sudah saya berikan tanda koneksi database, yaitu dari dev koneksi sampai ke dev prosedur. Ini memiliki fungsi masing-masing. Pertama, dev koneksi membuka jalur komunikasi ke MySQL server pada database kedai. Lalu ada ambil SQL, menjalankan query select, dan mengembalikan seluruh baris data menggunakan fetch all. Lalu ada dev proses, menjalankan perintah manipulasi data, insert, update, dan delete, dan menerapkan perubahan secara permanen dengan yang ini, con.commit. Lalu selanjutnya ada dev procedure. Ini khusus memanggil store procedure menggunakan perintah call proc yang ini. Oke, lanjut ke upload sampai ke selanjutnya dari baris 41 ini sampai ke baris 73.
Ini memiliki fungsi masing-masing. Contohnya di upload barang ini, dia berfungsi mengambil seluruh data barang untuk ditampilkan di barang.html. Sedangkan simpan underscore barang berfungsi untuk menangkap data inputan dari form lalu menjalankan query insert. Ini. Selanjutnya, update barang yaitu berfungsi memperbarui data nama, harga, stok barang berdasarkan kode-kodenya yang ini. Dan selanjutnya, hapus underscore barang menerima parameter kode dari URL lalu menghapus record barang terkait. Seperti bagaimana artinya delete. Lalu lanjut ke modul penjualan. Dari upload ini sampai ke hapus penjualan di sini. Jadi memiliki fungsi masing-masing, yaitu dari upload jual ini menggabungkan tabel jual dan barang menggunakan query inner join untuk menampilkan nama alat musik alih-alih kodenya saja, sekaligus mengambil opsi list barang untuk drop down. Ini ada simpan underscore jual, fungsi untuk memanggil store prosedur, yaitu simpan underscore jual, untuk mencatat transaksi dan otomatis memotong stok barang. Selanjutnya, ada update underscore jual, memanggil store prosedur update jual, untuk menyesuaikan ulang stok berdasarkan perubahan jumlah transaksi. Selanjutnya ada hapus underscore jual. Dia memanggil store hapus underscore jual untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang ke semula. Terakhir ini ada if underscore name yang sini. Baris terakhir ini memastikan aplikasi hanya berjalan saat file app.py dieksekusi secara langsung. Parameter yang ini, debug sama dengan true, diaktifkan agar server otomatis memuat ulang atau reload setiap ada perubahan kode dan memberikan laporan jika terjadi error. Selanjutnya, dari fungsi template ini, di dalamnya terdapat base.html, barang.html, dan penjualan.html, di mana fungsi base.html ini adalah sebagai kerangka atau layout utama yang memuat navigasi sidebar dan library Tailwind CSS, sehingga halaman lain tinggal mewarisi struktur ini tanpa perlu menulis ulang kode tata letaknya. Ini isinya. Selanjutnya ada barang.html yang berfungsi sebagai halaman antarmuka untuk menampilkan daftar master alat musik dalam bentuk tabel lengkap dengan modal pop-up untuk menambah, mengedit, dan menghapus data barang. Selanjutnya ada penjualan.html. Fungsinya adalah halaman antarmuka untuk mengelola transaksi penjualan, menampilkan riwayat transaksi yang terhubung dengan data barang, serta menyediakan form pop-up untuk mencatat, mengubah, atau membatalkan penjualan. Jadi jika kita ingin menjalankan kodenya, kita buka terminal. Setelah itu keywordnya adalah python spasi app.py. Jadi kita jalankan app.py-nya yang tadi sampai keluar HTTP ini. Kita bisa membuka di sini dengan cara kontrol lalu kita klik. Jadi terbuka. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang adanya fungsi CRUD, create, read, update, dan delete. Yang pertama adalah create. Create yaitu kita membuat. Sini saya contohkan tombol alat musik, misalnya kode barang adalah 8971. Nama alat musiknya adalah gitar dengan jenis langlang. Maaf Pak. Dengan harga persatuannya adalah 60 juta. Dan kita isi juga jumlah stoknya misalnya tersisa 56. Nah, datanya keluar dengan aman. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi read. Itu yang sekarang kita lakukan juga. Kita membaca. Mana sini juga ada penjualannya. Kita lanjut ke fungsi update, yaitu kita bisa mengupdate data-data yang sudah kita input sebelumnya. Misalnya saya ingin mengubah yang keyboard Yamaha. Keyboard Yamaha ini ternyata saya salah nih. Jadi saya ubah dari keyboard Yamaha menjadi keyboard bermerek Casio.
dengan kodenya yaitu INS 003 dan harganya ternyata 456 juta. Stoknya hanya tersisa 8. Coba mengubahnya dan dia terubah dengan lancar. Selanjutnya adalah fungsi terakhir yaitu delete, dimana kita bisa menghapus data-data yang sudah kita input sebelumnya dengan cara menekan tombol yang ini. Kita bisa batal, lancar, coba menghapusnya. Oke, ini kita pindah ke alamat transaksi penjualan ini. Kita bisa menambah transaksinya, misalnya seperti ini. Musiknya adalah gitar gini. Jumlah yang terjualnya misalnya baru terjual 13 unit. Kita simpan, bisa keluar. Kita juga bisa mengeditnya. Sejumlah terjualnya ternyata hanya 10 lah, tersimpan. Dan kita juga bisa menghapusnya. Oke. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf juga jika saya ada sedikit melihat catatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.